Hai teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Buat kalian yang lagi sakit ataupun enak badan, kurang enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kembali seperti sedia kala. Perkenalkan, nama gue Arif Slow. Pengisi suara di dalam cerita ini yang akan menemani kalian sebelum tidur selama beberapa menit ke depan. Oh ya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Jangan lupa like, share, dan komennya juga. Ataupun mau dislike juga gak apa-apa. Satu hal lagi ya. Biar tambah nyaman, matiin dulu lampunya sebelum kalian tidur. Dan jangan lupa juga baca doa. Udah dimatiin lampunya. Ya udah, kalau udah, tidur sambil dengerin. Kenapa? Gak suka dimatiin lampunya? Ya udah, kalau buat yang gak suka dimatiin lampunya, gak apa-apa. Pejemin aja matanya. Nanti juga tidur kok. So, langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Syarif Abdurrahman. Dan cerita ini diangkat dari kisah nyatanya, yaitu kisah percintaan yang dialami oleh dirinya sendiri. Dan ini tuh aku udah izin ya sama dia buat bahas di channel ini dan dibikin konten juga. Soalnya emang belum ada di toko-toko buku juga, belum diterbitkan. So, kita langsung aja ke ceritanya. Garut, 5 Januari 2015. Hai, kenalin, nama aku Syarif Abdurrahman. Aku lahir di Karawang 20 Februari 1997. Saat ini aku duduk di bangku kelas 11 SMK. Dan saat ini juga, di saat aku menulis cerita ini, lebih tepatnya hari ini adalah hari pertamaku masuk prakerin ataupun PKL. Ya, PKL, praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri. Saat itu aku menjalani hari-hariku penuh dengan semangat. Hari demi hari telah berlalu. Tak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Aku menjalani prakerin ini sudah hampir 1 bulan lebih. Tinggal sisa beberapa hari lagi sampai 2 bulan.
dan aku harus mencari bengkel resmi yang menerima anak magang. Dikarenakan bengkel yang pertama hanya menerima pemagangan dalam waktu 2 bulan saja. Dan sedangkan dari pihak sekolahan mewajibkan prakerin selama 3 bulan penuh. Oh ya, di sini aku gak sendirian, melainkan berdua. Aku dan temanku yang bernama Saiful. Dikarenakan waktu semakin mepet dan kita belum juga dapat tempat pemagangan lagi. Aku dan Saiful selalu berdiskusi dan memutuskan setiap kali kita pulang prakerin untuk langsung mencari-cari bengkel tersebut. Sampai waktunya tiba, genap 2 bulan, akhirnya kita menemukan bengkel yang menerima siswa pemagangan. Namun sayangnya bengkel itu agak sedikit kotor dan kumuh. Tapi tak apalah, bagiku ini bukanlah masalah untuk mencari ilmu. Berbalik dengan temanku Saiful, dia tidak mau sama sekali. Tanyaku mengapa. Saiful pun menjawab, tempatnya sangat kotor dan kumuh. Aku tidak suka. Aku pun menjawab, baiklah, tidak apa-apa. Terus, sekarang maumu bagaimana, Ep? Sedangkan aku sudah sepakat dengan pihak bengkel yang baru untuk menjalani prakerin yang tersisa selama 1 bulan tersebut. Saiful pun menjawab, tak apalah, aku akan mencari bengkel yang lebih baik dari yang ini. Seandainya aku tidak menemukan bengkel tersebut, mungkin aku akan kembali ke pondok ataupun pulang ke rumah. Sari pun menjawab, baiklah, jika itu memang pilihan yang terbaik menurutmu, aku tak bisa melarangmu, Ep. Bagaimanapun, itu ya memang hakmu. Dan keesokan harinya, aku bersiap-siap untuk membereskan barang-barangku dan mencari kosan yang baru. Karena mulai hari itu, kami berbeda kosan dengan Saiful. Entah disengaja ataupun kebetulan, ketika aku hendak mencari kosan, aku bertemu temanku yang berbeda jurusan. Kami pun berbincang-bincang sebentar. Setelah selesai berbincang-bincang, aku pun melanjutkan untuk mencari kosan. Hari semakin sore, dan tibalah waktunya azan maghrib. Aku belum menemukan kosan yang baru juga. Dan akhirnya aku memutuskan untuk balik lagi ke tempat kosan yang sebelumnya. Dan melanjutkan agar mencari kosan besok lagi mungkin. Sesampai di kosan, aku pun langsung mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, aku duduk di halaman kosan, santai
sambil minum teh. Ya pastinya teh hangat. Dikarenakan cuaca di Garut itu sangat dingin. Ya, meskipun di kotanya sekalipun. Suhu di Garut dan di Karawang jelas sangat berbeda. Karena aku orang Karawang, jadi masih belum terbiasa dengan suhu di Garut. Masih belajar beradaptasi dengan suhu yang berada di sini. Aku pun memutuskan untuk ke kamar tiduran sambil membaca buku, mempelajari materi-materi yang sedang aku pelajari. Ketika aku sedang asik belajar, handphoneku berdering. Dan yang menelpon itu adalah temanku yang tadi siang ketemu. Oh ya, kenalin, temanku yang satu ini namanya adalah Ija. Tak lama aku pun mengangkat telepon darinya. Assalamualaikum. Ada apa, Ja? Waalaikumsalam. Kamu di mana, Rip? Aku lagi ada di kosan nih, Ja. Emangnya kenapa ya? Gak apa-apa, Rip. Aku cuma lagi bete aja nih. Mau main ke tempat kosan kamu? Boleh gak? Oh, lagi bete ya? Ya udah, sini aja, Ja. Ya boleh lah. Kebetulan aku juga kan di kosan sendiri. Ya udah. Aku sekarang jalan ke situ ya, Rip. Aku tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Oke, siap, Ja. Ditunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama kemudian, Ija pun datang ke tempat kosan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rip, gue lagi bete nih. Pengen yuk keluar. Main kemana aja? Udahlah, di sini aja. Lagian kan di sini dingin banget. Aku gak biasa main malam-malam, ujar Sarip. Ya main kemana aja. Emangnya lu gak bete diam terus di sini? Ya bete juga sih. Ya udah, ayo kita main. Kebetulan kan mereka juga ngekos di sekitaran sini juga, ujar Ica. Hah? Mereka siapa? Mereka anak-anak cewek multimedia. Sarip. Emangnya ada? Ija. Ya ada lah. Makanya kita main. Ya hitung-hitung silaturahmi. Sekalian gue kenalin sama teman-teman gue. Lu kan belum pada kenal. Sarip. Oke lah. Ya udah. Gue pakai jaket dulu.
Soalnya gue gak biasa main keluar malam-malam. Tambah cuaca di Garut kan dingin banget. Ya, meskipun siang sekalipun. Apalagi ini kan malam. Ij- Yaudah, gue nunggu di luar ya. Di perjalanan, kami pun sambil ngobrol. Berbicara tentang kenyamanan di tempat prakerin dan lain sebagainya. Sesampai kami tiba di tempat tujuan, yaitu kosan anak-anak cewek multimedia. Ternyata mereka sedang berkumpul. Aku dan Ija pun mengucapkan salam. Mereka pun menjawab salam. Salah satu dari mereka ada yang berbicara dan mempersilahkan kami untuk masuk dan menawarkan minuman juga makanan ringan. Lalu salah satu dari mereka ada yang bertanya kepada Ija. Oh ya, Ija, itu temannya siapa namanya? Ija pun menjawab, oh kenalin, ini teman aku namanya Sarip. Rip, kenalin, ini teman satu kelasku. Dikarenakan Ija udah kenal satu sama lain dengan mereka, dan aku juga belum pernah kenal satu sama lain. Ya meskipun satu sekolahan dan hanya beda jurusan. Kok bisa ya? Aku baru kenal sekarang. Padahal aku dan mereka sudah hampir 2 tahun satu sekolahan. Tapi kok baru kenal sekarang ya? Mungkin ya karena kesibukan atau akunya sosialisasi yang kurang. Tapi perasaan aku biasa-biasa aja. Entahlah. Tak lama aku pun berkenalan satu sama lain dengan mereka. Aku memperkenalkan diriku lebih dulu kepada mereka. Kenalin, nama aku Sarip. Aku Ipe, aku Sarip. Aku Hilda, aku Sarip. Aku Viu, aku Sarip. Aku Neng, aku Sarip. Dan yang terakhir adalah Rain. Kenalin, aku Rain. Aku Sarip. Setelah berkenalan, kami pun mengobrol dan berbincang-bincang tentang prakerja. Melihat suasana di kosan saat ini, ada yang sedang ngerjain tugas, ada yang sedang sibuk masak, ada yang sedang pacaran, ada juga yang lagi nonton film. Aku sendiri di sini so sibuk dengan handphoneku sendiri. Padahal gak ada chat sama sekali. Alasan aku lebih memilih bermain handphone karena saat itu aku memang masih malu-malu untuk memulai berbicara dengan siapapun. Ya, kecuali sama temanku Ija. Itu pun kalau aku butuh apa-apa, hanya seperlunya saja. Soalnya Ija lagi asik berduaan. Ya, meskipun bukan pacarnya, alias sedang PDKT. Mana mungkin aku ikut nimbrung ngobrol dengannya.
Akhirnya lama-kelamaan aku merasa bete main HP yang memang gak ada sama sekali chatan. Entah itu dari teman ataupun cewek. Apalagi cewek. Mana mungkin ada chat dari cewek. Sedangkan aku saat ini memang tidak mempunyai hati yang sedang kujaga. Ya, alias pacar. Akhirnya aku mutusin untuk pinjam laptop Ica buat nonton film. Ketika aku sedang asik nonton film, tidak lama kemudian mereka, ya dalam kurung cewek, teman-teman cewek, mulai menghampiri aku dan nonton bareng. Secara film yang aku tonton itu adalah film-film romantis. Ya, film-film remaja lah. Film-film masa-masanya bucin, film-film drama, FTP. Dari situlah aku dan mereka mulai berani untuk mengobrol sambil nonton film. Ya, sedikit-sedikit lah mulai bertanya. Ada yang bertanya tentang aku, bertanya tentang kesukaanku, bertanya keseharianku. Ada pula yang bertanya punya pacar atau belum. Ada juga yang gombalin. Dan di situ aku benar-benar merasa panik dan salting. Perasaan yang suka gombal itu cowok. Dan ini kenapa cewek? Dan yang bikin aku tambah salting, bukan hanya satu orang cewek yang gombalin aku, melainkan mereka berempat. Berbeda dengan dia. Ketika teman-temannya menyapaku dan mengajak ngobrol dengan suasana yang hangat, aku melihat dia salah satu dari mereka yang memang sepertinya sedang risau mungkin, atau gundah gulita mungkin, atau juga sedang tidak enak hati. Oh ya, kenalin, dia di sini adalah orang yang akan aku ceritakan di dalam cerita Garut 5 Januari 2015 ini. Kenalin, namanya Rain. Ya, dia adalah Rain. Orang yang pertama aku lihat dan kupandang dengan sangat dalam di kosan tersebut. Dan orang yang terakhir aku berkenalan di antara mereka itu. So, kayaknya sampai di sini dulu, dan ini akan menjadi sangat panjang bila diteruskan. Gua jadiin part 2 buat kalian yang pengen denger lagi. Tunggu di part berikutnya. Terima kasih udah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa kembali. Dah.